gitu ya. Terus dia kabur. Waktu dia kabur, ini malah ngotot tuh teman-teman lihat. Lu ngapain kabur? Lu balik ke dia ya kan? Ngapain lu kabur? Lu balik ke dia ya kan? Dia pasti kasih lu ya kan? Temennya nggak mau. Malu, gengsi, muka ya kan? Nah teman-teman, ya, yang satu yang kita bisa lihat itu kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Temennya ini udah malu, tapi yang satu dia fokus. Malu udah gak ada di pikiran dia. Yang penting dia tujuannya. Dia fokus ke tujuan. Ini apa? Fokus ke masalahnya, fokus ke penolakan. Kalau ini kan dia fokusnya ke tujuan dia gitu loh. Dia mau bantu teman ini, dan dia ini ada peluang gitu loh. Ya mungkin dia bisa lihat saya ya, nggak tahu lah ya. Mungkin semua orang digituin juga sama dia ya kan. Pokoknya sebisa mungkin ya kan. Dan dia balik lagi ke saya. Tahu nggak dia ngomong apa? Om, tolong om beli lah. Ini kan uang kecil buat om, tapi buat dia bisa buat sekolah. Nah teman-teman, dia sering ngomong begitu. Menurut teman-teman, saya kasih lah teman-teman. Kalau saya nggak kasih, saya bukan manusia kali. Dia bisa bikin saya seperti itu loh. Nah, ini sebenarnya ini muka memelas. Ini saya mungkin waktu saya foto dia nggak dapat kelihatan lagi ketawa. Sebenarnya dia lagi memelas. Jadi teman-teman, anak perempuan ini benar-benar membuat sebuah perbedaan. Dia semangat juang yang saya belajar, dan dia pantang menyerah. Nah hari ini teman-teman, sudahkah kita punya semangat juang seperti dia sebagai seorang agent? Sudahkah kita punya satu sikap pantang menyerah? Kita berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga kita. Tanya dengan diri kita sendiri. Waktu saya balik ke hotel, teman-teman, saya merenungkan apa yang dia lakukan, dan saya komen. Kenapa? Saya tahu Agency of the Year tahun lalu, menurut saya kontribusi yang terbesarnya adalah istri saya sendiri. Ya. Isu dia itu sebenarnya itu udah rindu banget. Dia bilang gitu, Charis, dia udah bertahun-tahun, kita udah bertahun-tahun di sini. Klien ada, agent ada, pengalaman ada. Kita pun orangnya bukan model antik-antik banget, kita orangnya bisa lah. Maksudnya orang yang bergaul gitu, orang yang juga peduli gitu. Tapi kenapa kita nggak mau punya sebuah goal atau cita-cita untuk mencapai yang terbaik? Sekali aja lah. Ada yang salah sama kita, nggak punya keinginan untuk mau mencapai yang terbaik, yaitu sang pengkemah tadi. Nah jadi saya langsung, maksudnya dari kejadian-kejadian tahun lalu itu saya merasa ada kerinduan seorang istri. Teman-teman juga ya, di rumah teman-teman sekalian itu, orang tuamu, anakmu, istrimu, suamimu, mereka juga punya kerinduan mau teman-teman sukses, dan mau teman-teman itu mencapai yang terbaik. Mereka pengen merasakan kebanggaan itu terhadap diri Anda. Benar gak sih teman-teman? Itu ada gak sih dalam hati mereka? Jadi mencapai yang terbaik itu bukan untuk menyombongkan diri. Hari ini kalau Anda unit manager, Anda startup, Anda SUM, bukan untuk Anda sok-sokan gitu loh, nyombongin diri di koran. Tapi Anda bisa membuat orang tuamu, orang yang mencintaimu itu bangga. Jadi contoh buat anak-anakmu, yang tiap tahun suruh dia orang naik kelas, suruh dia orang juara, suruh dia orang belajar yang pintar, dapetin nilai yang bagus. Tapi dirimu
naik UM aja fail. Nggak adil dong, betul nggak teman-teman? Suruh anak harus naik kelas, kitanya di bisnis ini nggak serius, nggak benar-benar ngikutin jenjang. Padahal jenjang kita kan cuma 3, betul nggak teman-teman? Nah jadi Isu punya kerinduan. Dia tulis, nothing is impossible when we believe. Tidak ada yang mustahil ketika kita percaya. Agency of the Year 2011, we can do it. Waktu itu anniversary kita yang ke-11. Ya, Isu memberi sebuah hadiah, ya, sebuah kristal yang ditaruh, dia bisa tumbuh, bubuk itu jadi kristal. Tapi message-nya adalah percaya. Jadi saya merasa ada sebuah alasan yang kuat untuk melakukan lebih. Bersama tim kita lakukan lebih. Tahun lalu memang bukan kita lebih pintar, bukan kita lebih hebat, tapi kita hanya merasa tahun lalu itu kita melakukan lebih, teman-teman. Melakukan lebih sabar, lebih tekun, lebih rajin, lebih tahan banting, lebih banyak ketemu orang, lebih banyak rekrut. Akhirnya bisa capai agency of the year. Dan teman-teman tahu ya, agency of the year tahun ini, tahun lalu tuh benar-benar tuh mujizat. Kita itu hanya top 3 leader, tapi secara poin itu beda tipis bisa dapat agency of the year. Makanya teman-teman, segala sesuatu yang teman-teman seriusin, Anda serius dengan impian Anda serius dengan keyakinan Anda, dan Anda serius melakukannya, hasilnya pasti berbeda. Nah, waktu di bulan September itu, kami juga mengalami kelemahan. Seperti orang lagi mau naik itu kan, ibaratnya ada capek, ada rasa sakit dan sebagainya. Bulan September, produksi unit kita itu paling rendah. Hanya 60 juta sebulan. Biasanya yang 200, 300, 400 itu 60 juta. Itu udah kayak equity aja. Boom. Keadaan tim juga sedang lemah. Tapi teman-teman, karena saya punya harapan, ya, kami punya impian. Justru bisnis ini kalau kita jalani dengan fokus ya teman-teman, itu malah akan membuat kita tuh lebih dekat dengan pencipta kita loh. Karena kita jalan ini udah pakai hati. Dan saya berdoa waktu itu di saat ibadah, saya membutuhkan kekuatan, dan saya dapatkan, yaitu aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Padahal di posisi saat itu lagi paling daun-daunnya. Tapi saya mendapatkan janji, mendapatkan firman, kenyataannya benar. Ya. Waktu dipanggil teman-teman, detik terakhir kita belum ada yang tahu, semua dirahasiain. Gak seperti yang lalu-lalu, di briefing dulu. Gak di briefing, sama sekali gak di briefing. Udah kayak Oscar aja, di seal. Oscar itu kan panggilan juga begitu kan. Hari terakhir, detik terakhir orang baru tahu. Jadi waktu itu panggil surprise, bingung, ya kan? Waktu naik ke panggung, saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Tapi saya cuma tahu, wah dahsyat ya, janji Tuhan itu digenapi. Benar loh, kalau kita lakukan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, itu janji Tuhan itu nyata. Makanya di panggung itu malam itu, speech-nya saya hanya, ya ini. Ya speech-nya saya nggak bisa ngomong ya sekarang ya, itu kan natural kan waktu itu ya. Cuma intinya speech-nya ada lah ya. Intinya speech-nya itu hanya benar-benar, saya hanya bilang kalau teman-teman mau dan serius ya, teman-teman juga bisa mencapai. Karena saya latar belakangnya minus ya, saya pendidikan yang rendah, tapi memang bersyukur punya seorang mama yang luar biasa, seorang pasangan yang luar biasa, tapi pun harus punya kemauan yang
luar biasa serius, itu bisa terjadi. Jadi malam itu saya bisa secara spiritual, saya bisa memberkati banyak orang, ya. Secara semangat motivasi pun bisa memberkati banyak orang. Jadi teman-teman, ketika Anda mencapai sebuah puncak sukses, bukan dirimu lagi yang penting, tapi dampak yang dari suksesmu itu bisa dibagikan kepada banyak orang. Itu yang jauh lebih penting. Nah, sekali lagi terima kasih buat Prudential, ya, buat manajemen yang luar biasa, kita kasih tepuk tangan, ya. Mereka yang support itu begitu luar biasa. Prudential memberikan tanggung itu supaya kita bisa membuktikan diri kita bisa berjuang dan meraih kemenangan dan bisa memberikan berkeluarga. Itulah yang disebut oleh Pak. Nah, teman-teman, sebelum saya selesai sesi ini, saya akan tayangkan sebuah video klip. Tapi video klip ini sudah saya terjemahan dalam teks. Jadi kalau bisa ruangan dalam keadaan gelap, teman-teman baca teks ini. Bagus sekali. Ya, mari kita saksikan. Tinggal diklik aja yang kecil. Ya, jadi kata kuncinya teman-teman ya, percaya itu penting sekali. Ya, kita balik ke slide. Percaya itu penting sekali teman-teman. Setiap kita bangun tidur, kita bukakan mata kita, kita sudah punya pilihan. Apakah saya percaya saya adalah orang yang sukses? Atau saya percaya saya orang yang lemah?
saya orang yang sakit, saya orang yang butuh ditolong, saya orang yang butuh diberi. Makanya teman-teman, waktu Anda mau sukses, Anda mau meraih impianmu, yang pertama Anda harus rubah dulu caramu, percayamu, caramu berpikir, mindsetmu, keyakinanmu. Kalau kita tidak bisa merubah apa yang kita percayai, kita nggak bisa merubah cara-caranya. Percaya itu penting sekali, teman-teman. Kalau kita percaya kita orang yang kekurangan, kita akan hidup berkekurangan. Kerjanya hanya minta. Kalau kita percaya saya kurang ini, kurang pintar, kurang ini, kurang itu, tiap kali datang hanya ngarepin nerimo aja. Kapan memberi? Siapapun diri kita lebih, teman-teman. Kalau kita percaya lebih, maka kita punya kemampuan untuk memberi. Tapi kalau kita percaya kita kurang, kita membatasi diri kita memberi. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa memberi. Nah, teman-teman, percayalah, kita semua dilahirkan di dunia ini punya tujuan. Yang pasti, teman-teman, kita dilahirkan di dunia ini untuk mewujudkan impian. Lahirkanlah impianmu. Wujudkan impian. Hari ini Anda mau percaya dengan impianmu atau Anda mau percaya dengan masalah? Masalah nggak ada habisnya. Tiap hari kita berkumpul. Makanya di klip yang pertama, waktu masalah terjadi, yang dia lihat apa? Dia lihat impiannya atau dia lihat kotorannya? Kalau dia lihat kotoran, nggak ada impian, mungkin nggak dia akan terjun ke kotoran itu. Tapi yang dia lihat adalah impiannya. Makanya setiap hari kita bangun, yang kita lihat apa? Impian kita atau masalah? Yang kita percaya apa? Impian kita atau hambatan? Dan teman-teman, achieve. Kita percaya, teman-teman, untuk mencapai sebuah hasil harus ada usaha. Oleh karena itu, teman-teman, ya, kita harus kasih tahu bahwa diri kita adalah ditakdirkan ya untuk mewujudkan, untuk achieve, untuk mencapai impian-impian itu. Kita dipanggil untuk apa? Jadi seorang agent. Jadi seorang agent, kita dipanggil untuk apa? Kita sebagai seorang agent, kita harus achieve, teman-teman. Tugas seorang agent itu adalah kita setiap hari harus bertemu, membagikan misi visinya kita. Itu kerjanya kita. Karena itu, teman-teman, di akhir sesi ini, ya, saya mau pesan kepada teman-teman sekalian ya, bahwa apapun yang sudah kita impikan, apapun yang sudah kita percayai ya, satu aja yang harus kita lakukan, yaitu lakukan, kerjakan. Lihat klip tadi, yang bisa membuat dia sukses adalah tindakannya, adalah achievement. Pada saat kita bangun dari tidur, setiap pagi kita udah berpikir dan kita percaya bahwa kita bisa melakukannya, ya, bisa achieve-nya, yaitu setiap hari kan harus bertemu dengan dua orang, kan, betul nggak? Kalau pada saat kita bangun, kita udah memilih untuk melihat impian kita, lalu juga kita percaya bahwa hari ini saya pasti bisa ketemu dua orang dan saya menceritakan tentang tabungan bagusnya Prudential. Kita udah on the way. Kita sudah on the way ke tujuannya. Mengenai waktunya, serahkan, biar Tuhan yang tentuin, betul. Tapi bagian kita harus percaya, itu bagian kita. Bagian kita harus serius sama impian kita dan kita harus kerjakan. Oke? Thank you, teman-teman. Tuhan berkati. Jadilah dapat doa lain. Sukses buat malam.